Petualangan saya berlanjut menuju Kodi Utara, Sumba Barat Daya. Kedatangan saya bertepatan dengan migrasi kawanan belalang. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan warga untuk berburu sumber protein alternatif. Wah, ngelihat ini saya langsung berhenti di sini nih. Karena di jalan tadi ngeliat banyak sekali kumpulan belalang, terus apalagi ada banyak anak-anak kecil ini lagi tangkap belalang pakai jaring. Nah, sekarang saya mau ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya para petani, anak-anak setempat juga ikut memburunya, sembari bermain dan mengisi waktu luang. Nah, anak-anak kecil di sini tuh memanfaatkan jaring seperti ini, kemudian lari, dipegang bagian sini dan sana, lari buat menangkap belalang sebanyak-banyaknya. Ayo kita lari ya, yuk! Menangkap belalang dengan jaring menjadi cara terbaik, karena dapat mengurangi jumlah serangga ini secara masif tanpa merusak lingkungan. Nyari belalang ini sekalian olahraga juga, tapi buat anak-anak di sini, pasti mikirnya main. Mereka nggak ada capeknya soalnya. Ini dapat banyak. Wah, ini dia belalangnya. Wah, langsung ambil. Ambil lagi. Pada daerah kering seperti Sumba, belalang tumbuh tak terkendali. Hewan ini melakukan migrasi dari satu ladang ke ladang lainnya. Ini yang didapat ini belalang-belalang yang mau bertelur karena di sini mau pergantian musim, jadi mereka banyak yang hinggap ke tanah buat bertelur nih. Nih, makanya di sini ada banyak banget. Itu masih yang berterbangan juga masih banyak tuh. Ya, kita kumpulin ya, Adik ya. Belalang mencari padang luas saat musim kawin seperti ini. Setelah 10 bulan, telur akan menetas dan dapat menyebabkan gelombang serangan mendatang. Kita lari ya, 1, 2, 3. Siapkan botol ya. Kita tangkap lagi, yuk. Tangkap lagi. Belalang ini sekarang lagi musimnya bertelur. Nanti saat udah musim penghujan dan telurnya menetas, mereka akan menjadi pengganggu untuk tumbuhan-tumbuhan masyarakat di sini, khususnya di kebun-kebun. Makanya di sini banyak yang ditangkepin antara buat mainan maupun juga bisa dikonsumsi ini. Lari! Belalang hasil tangkapan ini biasa untuk dijual. Tak jarang, warga juga mengolahnya sebagai lauk. Siapa dapat paling banyak tadi? Hah? Kamu dapat paling banyak. Wah, ini mana tadi yang satu jerigen? Nih, ini juga banyak sekali nih. Dapat sendiri, tangkap sendiri. Iya. Dalam jumlah besar seperti ini, sangat mudah bagi belalang merusak hasil panen. Setiap tahunnya, ribuan hektar lahan petani dapat mengalami gagal panen. Adek, ini tangkap udah dari jam berapa ini? Jam 10 pagi. Nah, udah dari pagi sampai sore kayak gini mereka nangkep dan dapat banyak sekali. Ini kakak boleh minta nggak, Adek? Boleh ya, wah mantap banget. Nah, sekarang saya udah dapat perbekalan buat nanti di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih Kabupaten Sumba Barat Daya, kendaraan kami pacu menuju Pasar Waimangura. Pasar ini dapat disebut sebagai tulang punggung perdagangan di daerah Sumba. Pedagang dari luar daerah berkumpul di Pasar Waimangura. Tak jarang, para pembeli juga menjual kembali hasil bumi ini ke daerah masing-masing. Wah, ternyata kalau di Sumba ini setiap daerah itu memiliki pasar mingguan sendiri-sendiri. Kebetulan di Waimangura ini adanya di hari Sabtu, ini makanya macet sekali. Tapi saya penasaran nih, ada yang bikin macet kayak gini, rame-rame gini, saya jadi pengen turun buat lihat secara langsung nih. Bang, ini masih macet kan ya? Ya, masih. Yaudah, saya turun sini nggak apa ya? Oke, siap. Oke.
Warga nampak antusias menyambut pasar yang hanya ada seminggu sekali ini. Aktivitas jual beli menjadi tumpah ruah hingga ke jalanan. Wah, di sini benar-benar kerasa banget hiruk-pikuknya suasana di hari Minggu pagi. Ini jagung mah nggak beli jagung. Seminggu sekali aja di sini, rame banget makanya. Tidak hanya sayur-sayuran atau lauk pauk saja yang dijual di Pasar Waimangura. Beberapa hasil laut juga dapat ditemukan di sini, termasuk beragam jenis rumput laut. Wah, di Pasar Waimangura ini emang rame sekali karena para pedagang sayur dari berbagai macam daerah semua berkumpul di sini. Dan di sini saya juga menemukan satu hal yang jarang sekali ditemuin di Jawa, yaitu di sini banyak sekali yang jual sirih pinang, contohnya kayak ini nih. Salah satu lapak yang menarik perhatian saya adalah pedagang keladi bira yang berderet di sisi jalan. Keladi berukuran raksasa ini dipanen dan dikirim masih dari ladang di sekitar, yaitu Wewewa, Sumba Barat Daya. Ini berat banget, ini nggak kebayang kalau misalnya ini lurus, pasti saya kalah tinggi nih. Berat sekali ini. Tak main-main, bobot satu batang bisa mencapai 20 kg. Batang keladi bira hanya dimanfaatkan masyarakat setempat untuk pakan ternak karena getahnya yang gatal. Wah, ini luar biasa sekali ini besarnya karena butuh 4-5 tahun bisa sampai sebesar ini. Tapi sayangnya ini buat pakan ternak nih. Justru kalau yang bisa kita makan itu ada di umbinya. Adakah di sini umbinya? Ada. Ada ya? Di mana? Ada di bawah. Oh, di sana ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat umbinya. Umbi keladi di sini dijual dalam kelipatan Rp5.000. Saya memutuskan untuk membelinya sebagai perbekalan camping kami dan melanjutkan perjalanan kami. Berpetualang di Sumba tentu tidak boleh melewatkan perbukitannya. Kami memutuskan untuk menghabiskan hari di salah satu bukit yang terkenal akan keindahannya, yaitu Bukit Ndapayami, Kanatang, Sumba Timur. Jadi ini kita lagi menuju ke salah satu spot camping yang di sini itu cukup terkenal dan tempatnya itu juga keren banget. Bisa dilihat dari view-nya kiri kanan ini perbukitan. Tapi ya ini challenge-nya nih, jalannya itu berbatu dan naik turun, tapi justru ini yang bikin seru. Perbukitan Sumba ditandai oleh vegetasi berupa padang rumput. Ketika memasuki musim hujan, warga baru mulai memanfaatkan lahan ini untuk bercocok tanam. Sebelum hari semakin gelap, kami mulai mendirikan tenda. Akhirnya kita memutuskan buat camping di salah satu bukit tertinggi di Bukit Ndapayami karena di sini kita bisa melihat view pemandangan 360. Jadi masak-masak sambil makan di sini enak banget pokoknya. Tak lupa, hidangan camping kami siapkan untuk mengisi perut yang kosong. Ini dia belalang yang udah ditangkap. Ini bisa jadi perbekalan untuk camping karena udah digoreng kering. Jadi ini tahan lama. Nah, belalang yang udah digoreng ini sekarang tinggal kita campurin sama bumbu yang udah wangi. Belalang goreng dengan bumbu cabai garam telah matang. Keladi yang dibeli dari pasar sebelumnya juga kami bakar sebagai pendamping santapan. Yang ada di piring ini semuanya adalah hasil alam dari Sumba. Nah, ini ada keladi kemudian diberi sama gula lontar. Cuman nih supaya lebih mantap lagi, saya tambahin keju. Ini dari aromanya aja udah nggak sabar pengen nyicipin. Bang, ayo makan dulu kita, Bang. Ayo, Jen. Dengan adanya keladi hangat ini, hembusan angin malam sama sekali tidak terasa dingin. Tak lupa, kami juga mencicipi cemilan malam kami, yaitu belalang goreng. Belalang ini setelah diolah seperti ini, surprisingly rasanya itu nikmat banget loh. Apalagi udah digoreng kering, crispy-nya itu dapat banget. Apalagi dengan bumbu-bumbu yang pas rasanya, semakin nikmat.
Meskipun sederhana, hidangan malam ini menjadi pilihan yang tepat di kala berkemah. Mengolahnya tidak membutuhkan waktu lama dan cukup untuk mengembalikan energi kami. Camping di Bukit Ndapayami dikelilingi dengan view indah makin terasa syahdu, apalagi ditemani dengan hidangan ini, malam terasa semakin hangat. Mobil kembali kami pacu. Menyusuri jalan perkampungan di Umalulu, Sumba Timur, kami melewati hamparan ladang warga. Bang, bentar ya. Permisi Mama, lagi apa? Lagi petik daun kelor. Petik daun kelor, ini mau dibuat apa Mama? Mau masak. Mau dimasak jadi? Mau masak jadi bubur. Oh, dijadikan bubur ya? Ini kan? Daun kelor telah lama menjadi sumber pangan di daerah NTT. Sama aja ya. Kondisi alam yang tepat membuat tanaman ini tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lain. Kelor banyak ditanam di daerah Sumba karena ketahanannya akan musim kemarau. Mama, ini ada yang kuning nggak apa-apa ya? Nah, ini untuk daun kelornya yang diambil itu, mau muda mau tua nggak apa-apa karena nanti sebelum dijadiin bubur ini semua akan ditumbuk dulu. Kalaupun ada daun yang warna kuning-kuning, nanti akan disortir lagi sebelum ditumbuk. Nyangkut kakiku. Mama, maaf. Terima kasih Mama. Nah, ini dia kelor yang udah disortir dan udah dicuci, ini udah bersih. Nah, sekarang tinggal ditumbuk aja ini Mama ya. Beras dan daun kelor ditumbuk bersamaan untuk membuat bubur kelor. Tekstur yang dihasilkan pun menjadi lebih lembut. Ini numbuknya pakai lesung tradisional, kalau di sini disebutnya ngahong. Benar ya Mama? Iya. Setelah halus, semua bahan dimasak hingga matang. Bumbu yang dicampurkan berupa irisan bawang merah dan garam. Kurang garam sedikit ini Mama. Sedikit. Ya. Beras yang telah ditumbuk mempersingkat waktu masak. Tidak membutuhkan waktu lama hingga bubur matang. Rasa daun kelornya itu benar-benar kuat sekali. Untuk rasanya ini benar-benar gurih. Enak banget. Licin!